Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Hidayah dan rekan saya yang bernama Istiqatun Nisah. Saya berasal dari kelompok 4 dengan mata kuliah Matematika Ekonomi. Sebelumnya saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Analisis Titik Impas atau Break-Even Point. Sebelumnya, saya terlebih dahulu menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan metodologi penelitian. Dan bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama, apa saja sih yang melatar belakangi dari materi titik impas atau break-even point? Di era modern, usaha mikro kreatif seperti toko buket tumbuh pesat. Model kreatif kecil, bahan baku mudah diperoleh, dan permintaan pasar terus meningkat seiring budaya memberi hadiah di momen wisuda, ulang tahun, dan pernikahan. Namun, banyak pelaku usaha toko buket menjalankan bisnis secara intuitif tanpa analisis keuangan yang memadai. Mereka tidak mengetahui berapa unit minimal yang harus terjual agar tidak rugi atau berapa pendapatan minimal yang dibutuhkan. Nah, akibatnya keputusan soal harga dan skala produksi menjadi titik terendah. Disinilah matematika ekonomi itu berfungsi atau berperan. Konsep break-even point atau BIF atau titik impas adalah alat analisis yang membantu pelaku usaha mengetahui posisi finansial mereka secara terukur dan objektif. Apa saja sih? Yang pertama itu mengukur batas aman. BIF menentukan batas minimum penjualan yang harus dicapai agar usaha tidak merugi. Ini adalah garis merah keuntungan setiap usaha. Yang kedua itu dasar penetapan harga. Dengan memahami struktur biaya dan margin, pengusaha dapat menetapkan harga jual yang rasional. Tidak terlalu murah hingga merugi, tidak terlalu mahal hingga kehilangan pelanggan. Nah, yang ketiga, apa sih fungsinya BIF ini? Yang ketiga itu perpaduan pengambilan keputusan. BIF membantu pemilik usaha merencanakan target produksi, mengevaluasi dampak kenaikan biaya, dan memulasikan skenario bisnis ke depan. Selanjutnya kita masuk ke bab 1, yaitu rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Apa saja sih rumusan masalah yang dibahas dari BIF ini atau titik impas ini? Yang pertama itu bagaimana struktur biaya atau disebut dengan TC dan pendapatan atau yang disebut dengan TR pada toko buket Narmada Flowers. Nah, di sini saya melakukan penelitian pada toko buket yang bernama Toko Narmada Flowers. Yang kedua, pada tingkat penjualan berapa unit BIF tercapai dan berapa nilai omset minimalnya. Yang ketiga, bagaimana dampak kenaikan volume penjualan 20% terhadap keuntungan bersih. Selanjutnya, apa saja sih tujuan penelitian dari BIF atau titik impas ini? Yang pertama itu menghitung total biaya, total pendapatan, dan keuntungan usaha toko buket. Yang kedua, menentukan BIF dalam satuan unit atau buket dan nilai rupiah. Yang ketiga, menganalisis pengaruh peningkatan penjualan 20% terhadap laba bersih. Dan yang keempat, memberikan gambaran kondisi keuangan secara sistematis dan terukur. Nah, apa sih manfaat penelitian yang dilakukan pada materi BIF atau titik impas ini? Yang pertama, bagi pemilik usaha memperoleh gambaran yang jelas dan terukur hingga dapat membuat keputusan bisnis, mulai dari penetapan harga, target penjualan, hingga pengelolaan biaya secara lebih rasional dan berbasis data. Yang kedua, bagi akademisi atau bagi pelajar, menjadi contoh penerapan nyata konsep matematika ekonomi atau fungsi biaya, fungsi pendapatan, dan analisis BIF dalam konteks usaha mikro di kehidupan sehari-hari sehingga teori berasa relevan dan mumpuni. Yang ketiga, bagi masyarakat umum atau bagi masyarakat sekitar itu, manfaat penelitian ini sangat berfungsi, yaitu mendorong calon wirausahaan atau mikro tidak sekedar trial and error dalam berbisnis, melainkan membiasakan analisis keuangan sederhana sebagai fondasi usaha yang berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yang itu landasan teori. Apa saja sih yang dibahas dalam landasan teori ini? Yang pertama itu konsep biaya, pendapatan, dan keuntungan.
ada namanya biaya atau yang disebut dengan cost. Dalam ilmu matematika ekonomi, biaya adalah seluruh pengorbanan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, biaya usaha dibagi menjadi dua jenis berdasarkan perilakunya terhadap perubahan produksi. Yang pertama itu biaya tetap atau fixed cost atau yang disebut dengan FC, biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun volume produksi naik dan atau turun. Contohnya itu sewa tempat, gaji tetap, dan penyusutan alat seperti gaji karyawan dan lain-lain. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost atau yang disebut dengan VC, biaya yang berubah proporsional dengan volume produksi. Makin banyak produksi dibuat, makin besar biaya ini. Contohnya yang pertama bahan baku, kemasan, dan aksesoris. Nah, di sini ada rumusnya yang disebut dengan TC sama dengan FC ditambah V dikali Q. Di sini TC naik setiap kali ada tambahan produksi karena komponen VC ikut bertambah, sedangkan FC tetap konstan atau yang disebut dengan biaya tetap, sedangkan VC itu disebut dengan biaya variabel atau biaya yang bisa berubah. Nah, yang kedua, pendapatan atau revenue. Apa sih pendapatan itu? Total pendapatan dihitung dari harga jual per unit dikalikan jumlah unit terjual dengan rumus TR sama dengan V dikali Q. Yang ketiga yaitu keuntungan atau yang disebut dengan profit yang biasa disimbolkan dengan huruf P. Keuntungan adalah hasil bersih setelah semua biaya dibayarkan. Dihitung dari TR dikurangi TC, nilainya mencerminkan kondisi keuangan usaha. Di sini rumusnya yaitu P sama dengan TR dikurang TC. Di rumus ini, tiga kondisi keuangan usaha dapat terjadi. Yang pertama itu untung, titik impas, rugi. Apa sih untung itu? Ketika TR lebih besar daripada TC, usaha menghasilkan keuntungan. Semakin jauh di atas nol, semakin sehat kondisi usaha. Nah, yang kedua, apa sih titik impas itu? Titik impas adalah tidak menghasilkan untung atau tidak menghasilkan rugi, yaitu sama-sama titik impas atau yang disebut dengan V sama dengan nol. TR tepat sama dengan TC, usaha tidak untung, tidak rugi. Inilah yang disebut dengan break even point. Yang ketiga itu rugi. Apa sih rugi itu? Yaitu TR lebih kecil daripada TC, usaha menanggung kerugian dan perlu segera dievaluasi atau yang disimpulkan dengan V lebih kecil daripada 0 atau lebih kecil daripada penghasilan. Selanjutnya, landasan teori yang paling penting di sini yang perlu kita bahas yaitu break-even point atau BEF. Apa sih BEF itu atau yang disebut dengan break-even point? Break-even point atau BEF adalah titik impas, kondisi di mana total pendapatan usaha tepat sama dengan total biaya atau yang disebut dengan titik impas, sehingga usaha tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Nah, BEF ini bukan berarti usaha gagal, justru sebaliknya. BEF adalah garis batas antara zona merugi dan zona menguntungkan. Setiap unit yang terjual melewati titik ini langsung berkontribusi pada keuntungan bersih pemilik usaha. Secara matematis, BEF tercapai saat TR sama dengan TC atau setara dengan P dikali Q sama dengan FC ditambah V dikali Q. Dari persamaan inilah rumus BEF diturunkan secara aljabar. Apa sih maksudnya BEF dalam unit? BEF dalam unit menjawab pertanyaan berapa buket yang harus saya jual agar tidak rugi. Angka ini diperoleh dengan membagi biaya tetap dengan margin kontribusi per unit atau disebut dengan rumus P dikurang P. Logikanya, setiap unit yang terjual menyumbang P dikurang P rupiah untuk menutup FC ketika cukup unit sudah terjual, sehingga total sumbangannya sama dengan FC. Itulah titik impas atau yang disebut dengan tidak rugi dan tidak untung. BEF per unit sama dengan FC per P dikurang P. Contoh interpretasinya, jika BEF sama dengan 17 unit, artinya cukup jual 17 buket per bulan untuk balik modal. Unit ke-18 dan seterusnya adalah langsung menghasilkan keuntungan bersih. Nah, yang kedua, BEF dalam rupiah atau omset. Apa sih maksudnya? BEF rupiah menjawab pertanyaan berapa omset yang harus saya capai. Ini berguna khususnya ketika usaha menjual produk dengan harga bervariasi, sehingga lebih mudah mengacu pada target pendapatan daripada jumlah unit. Angka BEF rupiah selalu lebih besar dari nilai biaya karena harus mencapai FC
ditambah komponen VC. BIF dalam rupiah disebut dengan rumus FC dikurang 1 min V per V. Angka 1 atau P per V disebut rasio margin kontribusi. Contohnya, proporsi dari setiap rupiah pendapatan yang tersedia untuk menutup biaya tetap. Semakin besar rasio ini, semakin besar BIF rupiah. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian dan gambaran objek penelitian. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih penelitian dilakukan, di mana penelitian itu dilakukan, bagaimana cara mengumpulkan data, dan bagaimana gambaran umum terhadap mikrousaha sederhana yang saya wawancarai atau lakukan penelitian. Yang pertama atau pendekatan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Deskriptif berarti penelitian bertujuan menggambarkan kondisi nyata suatu objek secara sistematis dan faktual. Kuantitatif berarti data yang digunakan berupa angka-angka yang diolah menggunakan rumus matematika. Artinya, saya menggunakan wawancara sebagai penelitian ini. Yang kedua, titik pengumpulan data. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, yang pertama itu wawancara. Wawancara langsung dengan pemilik Narmada Flower untuk memperoleh data biaya, harga jual, dan volume penjualan. Yang kedua, observasi langsung terhadap proses produksi bahan baku yang digunakan dan operasional toko sehari-hari, seperti apa saja sih bahan-bahan yang digunakan dalam membuat buket, seperti buket bunga, buket uang, dan plakat atau selempang wisuda. Yang ketiga, dokumentasi berupa catatan pengeluaran, nota pembelian bahan, dan rekap penjualan bulanan. Batas penelitian, analisis dilakukan berdasarkan data 1 bulan operasional dengan satu jenis produk presentatif atau buket standar. Harga jual yang digunakan adalah nilai rata-rata ketimbang dan seluruh varian produk. Biaya diasumsikan bersifat linear dan stabil dalam periode analisis. Yang ketiga, gambaran umum usaha. Bagaimana sih gambaran umum usaha buket yang saya lakukan pada penelitian tersebut? Narmada Flowers adalah mikro kreatif yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan buket. Didirikan atas dasar hobi merangkai bunga yang kemudian berkembang menjadi usaha komersial dengan pelanggan setia dari kalangan mahasiswa, pelajar, dan keluarga sekitar di Mataram dan sejenisnya. Di mana sih lokasi penelitian tersebut? Nah, penelitian tersebut berada di lokasi Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 2 Bagasangan, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Apa saja sih jenis produk yang dihasilkan oleh Narmada Flower? Yang pertama itu buket bunga, boneka, uang, buket jajan, plakat, selampang wisuda, dan paper bag, dan berbagai jenis buket lainnya tergantung pemesanan setiap customer. Yang ketiga, bagaimana sih sistem penjualannya? Yaitu langsung di toko dan pre-order via WhatsApp atau Instagram. Anda dapat melakukan pemesanan H-2 tergantung jenis buket yang Anda inginkan. Yang ketiga, penjualan normal berapa sih per bulannya? Penjualan normal sekitar 80 buket per bulan. Kalau penjualan ramai biasanya seperti musim wisuda, dia dapat mencapai 300 lebih buket per bulan atau musim wisuda. Keunikan usaha ini, sifat usaha yang dapat bahan baku namun rendah biaya, tetap memuat BIF-nya relatif rendah, kondisi ideal untuk usaha mikro. Nah, secara lebih jelasnya, begitulah penjelasan mengenai latar belakang, manfaat, tujuan, rumusan masalah, metodologi penelitian, dan landasan teori dari penelitian BIF mikro sederhana buket di Narmada Flower. Untuk lebih jelasnya, pada hasil dan pembahasan akan dijelaskan langsung oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Istikatun Nisa akan membahas mengenai hasil dan pembahasan struktur biaya usaha. Pertama yaitu biaya tetap atau kita singkat dengan FJ. Biaya tetap adalah pengeluaran rutin yang harus dibayar setiap bulan. Terlepas dari jumlah produksi, biaya ini konstan, tidak bertambah saat produksi naik dan tidak berkurang saat produksi sepi. Adapun komponennya yang ada di Narmada Flower yaitu pertama, sewa tempat usaha, yang kedua, listrik dan air, ketiga, pulsa atau internet, keempat, penyusunan peralatan, dan yang kelima, biaya administrasi. Jadi, total keseluruhan biaya tetap yaitu 1 juta per bulan.
Nah, yang kedua biaya variabel atau kita singkat dengan V. Biaya variabel terikat langsung dengan produksi setiap buket atau proporsional terhadap volume. 2 kali lipat produksi berarti 2 kali lipat biaya variabel. Komponennya di Narmada Flowers yaitu bahan baku bunga segar. Yang kedua yaitu boneka, uang atau jajan, kertas krep, plastik war, pita, kartu ucapan, lem tembak dan juga jarum pentul, kemasan dan paper bag per pesanan. Jadi, biaya variabel per unit atau V yaitu Rp60.000. Selanjutnya yaitu harga jual rata-rata atau kita singkat dengan P. Produk Narmada Flowers bervarian dari harga Rp25.000 hingga Rp500.000 untuk keperluan afiliasi BEP. Digunakan harga rata-rata pertimbangan berdasarkan produksi penjualan. Jadi harga jual rata-rata yaitu Rp120.000. Selanjutnya kita masuk di bagian perhitungan TC, TR dan juga keuntungan. Pertama yaitu TC atau total cash. Total cash adalah keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan usaha dalam satu periode. TC terdiri dari biaya tetap yang selalu ada dan biaya variabel yang bergantung pada jumlah produksi. Rumus dari TC sama dengan FC plus V dikali dengan Q, di mana FC-nya tadi berapa? 1 juta. Dengan Q-nya kita tetapkan 60 dan juga Q-nya 80. Jadi biaya TC-nya yaitu 5,8 juta. 5,8 juta total biaya, hanya 1 juta yang bersifat tetap. Sisanya 4,8 juta adalah biaya bahan baku. Artinya 83% biaya bersifat variabel. Nah, yang kedua yaitu total relevant atau TR. Nah, TR adalah seluruh pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk. TR bersifat linear. Setiap pertambahan satu buket terjual langsung menambah TR sebesar harga jualnya, yaitu Rp120.000. Jadi, rumus TR yaitu P dikali Q, di mana P-nya yaitu Rp120.000 sedangkan Q-nya 80 menghasilkan 9,6 juta. 9,6 juta sudah melampaui TC yaitu 5,8 juta. Artinya pertanda positif yang menunjukkan usaha berada di zona untung. Nah, yang ketiga yaitu keuntungan atau kita simpulkan dengan P. Keuntungan adalah hasil bersih yang dinikmati pengusaha setelah semua biaya dibayarkan. Semakin tinggi selisih TR dan TC, maka semakin sehat usaha tersebut. Jadi, perhitungan keuntungan yaitu kita simbolkan dengan P sama dengan TR dikurang TC. Nah, TR-nya tadi berapa? TR-nya tadi yaitu 9,6 juta, sedangkan TC-nya 5,8 juta. Jadi, selisihnya ada di 3,8 juta. Jadi, keuntungan sebesar 3,8 juta per bulan menunjukkan usaha sangat layak. Margin keuntungannya yaitu 3,8 per 96, sehingga sekitar 40%. Selanjutnya yaitu perhitungan BEP dan simulasi kenaikan penjualan 20%. Yang pertama yaitu perhitungan break even point. Titik impas dihitung melalui dua cara, yaitu unit atau buket dan nilai rupiah atau omset. Keduanya saling melengkapi untuk gambaran keuangan yang lengkap. BEP unit sama dengan 1 juta per 120 dikurang dengan 60. Jadi hasilnya yaitu 17 buket. Hanya 17 buket per bulan untuk balik modal bisa tercapai dalam 2-3 hari. Risiko kerugiannya sangatlah kecil. Sedangkan BEP rupiah yaitu 1 juta per 1 dikurang 60 dibagi 120. Jadi hasilnya yaitu 2 juta. Omset minimal 2 juta per bulan untuk tidak rugi.
Kondisi nyata Narmada Flower saat ini yaitu 9,6 juta sampai 36 juta per bulan, jauh melampaui BEP. Yang kedua yaitu simulasi kenaikan penjualan 20%. Salah satu keunggulan analisis BEP adalah simulasi skenario. Jika penjualan naik 20% dari kondisi ramai atau 300 menjadi 360 per buket, seberapa besar kenaikan keuntungannya? Karena FC tidak berubah, setiap pertambahan penjualan setelah BEP langsung menjadi laba murni. Inilah alasan modal bisnis berbiaya tetap yaitu rendah. Pertama yaitu kondisi normal atau kita sebut dengan KI. Kondisi normalnya misalkan tadi 300 buket. Jadi keuntungannya yaitu 120 dikurang dengan 60 dikali dengan 300 dikurang dengan 1 juta. Jadi hasilnya yaitu 17 juta. Sedangkan setelah kenaikan 20% atau menjadi 360 buket, hasilnya menjadi 20.600.000. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama yaitu BEP yang rendah sama dengan usaha yang aman. Dengan BEP hanya 17 buket per bulan, Narmada Flowers memiliki ambang batas kerugian yang sangat rendah. Artinya, bahkan di bulan paling sepi sekalipun, usaha ini hampir tidak mungkin merugi jika masih ada pesanan masuk. Ini mencerminkan modal bisnis yang sangat sehat dan tangguh terhadap fluktuasi permintaan. Yang kedua yaitu kondisi keuangan yang sangat baik. Penjualan normal 80 buket menghasilkan keuntungan bersih yaitu 3,8 juta per bulan, sekitar 40% dari margin. Pada musiman ramai yaitu 300 buket, laba melonjak hingga 17 juta per bulan. Nah, 17 juta ini jauh melampaui angka BEP, membuktikan bahwa usaha berjalan dengan kondisi yang menguntungkan dan stabil. Yang ketiga yaitu potensi pertumbuhan sangatlah besar. Simulasi menunjukkan bahwa kenaikan penjualan 20% saja tidak mudah mampu menambah laba yaitu 3,6 juta. Karena biaya tetap sangatlah kecil relatif terhadap omset. Nah, saran yang dapat kita kasih yaitu pertama, terus tekan biaya variabel melalui pembelian bahan baku dalam jumlah besar untuk mendapatkan harga lebih murah sehingga margin kontribusi naik dan BEP turun. Yang kedua yaitu optimalisasi strategi pemasaran digital, misal melalui Instagram, TikTok, WhatsApp, ataupun lain-lain. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.